Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, izin saya menyampaikan video tentang bagaimana proses pembelajaran kita, proses perkuliahan kita pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga teknologi dan ilmu komunikasi. Di mana pertemuan kedua itu perkiraan saya bulan depan, karena jadwal untuk 1 bulan ini sudah keluar, di mana nama saya tidak ada lagi di bulan ini, jadi ada kemungkinan pada bulan depan. Nah, pertemuan kedua dan ketiga kalau kita dilihat di RPS itu adalah presentasi kelompok. Nanti RPS saya share ulang di grup WhatsApp karena ada beberapa yang baru gabung. Nah, di mana presentasi kelompok itu terdiri dari 5 kelompok, kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Nah, pertemuan kedua tampil 3 kelompok, pertemuan ketiga tampil 2 kelompok. Di mana pertemuan kedua itu kita masih membahas teknologi pendidikan. Jadi pertemuan 1 kedua ini kita membahas tentang teknologi dan teknologi pendidikan serta teknologi pembelajaran. Nanti pertemuan ketiga dan keempat kita akan membahas tentang ilmu komunikasi. Nah, berarti kelompok 1, 2, dan 3 masih membahas tentang teknologi pendidikan. Nah, kelompok 4 dan 5 membahas tentang ilmu komunikasi. Bapak dan Ibu, setelah saya melihat dari pertemuan pertama, Bapak dan Ibu rata-rata usianya masih muda dan alhamdulillah sangat paham menggunakan teknologi untuk dunia pendidikan. Jadi, saya ingin Bapak dan Ibu nanti juga menggunakan teknologi dalam proses pembuatan makalah untuk dipresentasikan. Nah, makalah yang ingin dipresentasikan itu ada 5 kelompok. Kelompok pertama tentang kompetensi guru abad 21. Mohon bedakan kompetensi abad 21 dengan kompetensi guru abad 21. Ini beda. Jadi kelompok pertama kompetensi guru abad 21, yang kedua hakikat teknologi pendidikan, yang ketiga perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Ini 3 kelompok ini tampil pada pertemuan ketiga. Sekali lagi 3 kelompok ini tampil pada pertemuan ketiga. Lalu 2 kelompok yang terakhir, kelompok 4 dan kelompok 5, ilmu komunikasi dan ilmu komunikasi PGMI, ini tampil pada pertemuan yang kelompok 1, 2, 3 tadi, mohon maaf, 1, 2, dan 3 tampil pada pertemuan kedua, 1, 2, dan 3 tampil pada pertemuan kedua, 4 dan 5 ini tampil pada pertemuan ketiga. Jadi 1, 2, dan 3 ini pada bulan depan, 4 dan 5 itu ada kemungkinan 2 bulan lagi, tapi tetap saja harus dibuat. Nah, bagaimana cara proses pembuatannya? Cara pembuatannya, Bapak dan Ibu silakan bagi menjadi 5 kelompok, ada 48 atau 49 orang gitu kalau nggak salah saya, sekitar 49 orang. Mahasiswa bagi 5 berarti satu kelompok sekitar 9 sampai 10 orang. Silakan dibagi, tapi kewajibannya tetap sama. Artinya setiap anggota kelompok wajib mengetahui apa yang dibuat oleh teman-temannya. Jadi nanti prosedurnya bagaimana? Nah, nanti akan saya minta pada teman-teman dari setiap anggota kelompok itu menjelaskan kepada kelompok yang lain. Artinya apa? Nanti pada pertemuan kedua dan ketiga saya akan membentuk lagi grup-grup kecil di mana kita akan berdiskusi di grup-grup kecil. Jadi grup-grup kecil itu nanti akan ada satu mentor, yaitu perwakilan dari setiap kelompok. Artinya setiap kelompok menjelaskan pada kelompok yang lain. Jadi ada 10 orang. Berarti 10-10-nya itu menjelaskan kepada kelompok yang belum tampil. Kalau misalnya tampil kelompok 1, berarti saya kirim kelompok 1 ke kelompok 2, saya kirim anggota kelompok 1 ke kelompok 3, saya kirim anggota kelompok 1 ke kelompok 4, saya kirim anggota kelompok 1 ke kelompok 5. Dan itu nanti tugasnya menjelaskan apa materi yang telah dibahas di kelompok 1. Setelah itu baru kita bahas secara bersama-sama. Artinya saya akan membuat dulu kelompok kecil, setelah itu baru kita bahas di kelompok besar. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara mempresentasikannya? Saya tawarkan, boleh Bapak Ibu buat dalam bentuk PowerPoint, pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk Canva, yang saya buat sekarang ini dalam bentuk Canva, atau dalam bentuk video, boleh saja direkam dirinya, lalu ngomong, jelaskan, boleh saja, seperti di YouTube yang saya buat, itu, atau yang lain. Ya, teknologi apa yang Bapak dan Ibu gunakan silahkan. Nah, itu yang saya sampaikan. Lalu PowerPoint, Canva, video, dan lainnya. Terserah, pilih salah satu. Yang jelas intisari tentang makalah yang Bapak Ibu buat. Ya, yang saya butuhkan hanya
dalam bentuk PowerPoint, Canva, atau video. Makalahnya tidak perlu dikirim ke saya karena saya hanya ingin Bapak dan Ibu menjelaskannya saja. Ya, nanti di mana dikirim? Kita kirim 1 hari sebelum perkuliahan dengan saya, dikirim di grup WhatsApp. Misalnya besok perkuliahan dengan saya, maka hari ini sudah harus dikirim materi-materi yang akan ditampilkan. Ya. Lalu berikutnya, nah ini tadi saya katakan, 5 kelompok ini akan ditampilkan pada pertemuan 2 dan 3. Pertemuan 2 itu 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3 itu tentang teknologi pendidikan. Pertemuan 3 itu 2 kelompok tentang ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi tadi, kalau ada teman-teman yang mengajar di MI, maka silakan ambil kelompok 5. Ya, kelompok 5 itu ilmu komunikasi bagi MI. Seperti Pak Amir Effendi itu mengajar di MI, saya sarankan di kelompok 5. Ada kemarin yang laki-laki, Herianto kalau nggak salah ya, itu juga ngajar di MI, silakan ambil kelompok 5 karena mereka yang paham bagaimana tentang berkomunikasi di MI. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi sekali lagi buatlah dalam bentuk PowerPoint, video, atau Canva atau lainnya, terserah, tapi intisari yang ingin dijelaskan kepada teman-teman. Durasinya 5 menit. Ya, durasinya 5 menit. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ini kontak saya. IG saya Giantara Febri, YouTube saya Febri Giantara, email saya febrigiantara@dinia.ac.id. Kalau ingin tahu lagi tentang karya-karya saya, silakan searching di Google. Nama saya Febri Giantara, ketik aja di Google Research itu Febri Giantara. Dan juga cari juga di Google Scholar tentang hasil-hasil penelitian saya Febri Giantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.